Menurut kamu, COVID-19 itu apa sih? Em, Menurutku COVID itu sebuah virus. COVID itu adalah virus. penyakit. COVID itu menurutku penyakit. Itu merupakan bisa sedikit agak konspirasi ya. Penyakit yang sangat cepat menular. Penyakit yang mengganggu semua manusia di muka bumi ini. Virus ya bisa dikatakan mematikan, tapi juga tidak dikatakan mematikan juga. Karena kita tahu sendiri kan, sudah dijelaskan juga di beberapa channel YouTube dan bahkan di beberapa berita sudah dimention juga. Karena setiap 100 tahun sekali itu pasti ada pandemi. Ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu kenyataan, cuman yang pastinya belum tahu itu apa. Ya, itu aja virus yang sekarang lagi booming, ngetren. Walaupun masih banyak virus yang lain. Kalau kamu misalnya terjangkit COVID, apa sih yang bakal kamu lakukan? Nggak ada ya, di rumah aja. Gue bukan kayak temen gue yang jalan-jalan kapan hari kena COVID gue. Yang pertama mengikuti arahan pemerintah. Gak boleh diundur apa molor waktu gitu, harus cepatnya ke dokter, ke rumah sakit terdekat. Isolasi mandiri yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah. Isolasi mandiri. Ya nggak ada. Gue bakal melakukan apa yang biasa gue lakukan, but differently. Gue bakal ngelakuinnya di rumah. Ya gue bakal ngelakuin hal-hal yang orang biasa lakukan. Let's say gue main HP, kayak gue mau ngerjain tugas, kayak gue kuliah, maybe. Yang aku lakukan saat aku terjangkit COVID adalah menaati semua peraturan yang ada di dalam pemerintahan. Kalau aku perlu ke rumah sakit, diisolasi di rumah sakit, ya udah ke rumah sakit. Kalau misalnya nggak perlu, bisa isolasi di rumah, ya di rumah aja. Menurutmu apa sih vaksin COVID-19? Vaksin itu ya gue nggak terlalu tahu banyak sih, cuman yang pasti itu adalah virus yang sudah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya imun manusia mengenal virus itu. Intinya memasukkan yang namanya penyakit itu sendiri ke tubuh kita, but penyakit yang udah dijinakan. Lebih ke itu sih, mungkin secara kesehatan lah ya, yang kurang lebih lah. Vaksin itu bisa dikatakan obat penangkal virus. Jika ada virus ya pasti ada vaksinnya. Nah itu. Vaksin COVID itu adalah upaya untuk bukan menyembuhkan sih, ya kayak mengurangi lah. Gue mau nggak ya? Belum mau, belum siap. Bukan nggak mau, tapi belum siap. Berhubung saya masih sehat dan imun saya sudah kebentuk, jadi ya ntar dulu deh ya. Saya sempat ditawarin sih, cuman ntar dulu lah. Karena sebenarnya vaksin paling alami dan paling bagus adalah imun tubuh kita sendiri. Itu. Belum pernah sih, tapi nggak mau sih sebenarnya, katanya efeknya bikin lemes ya. Ya baca-baca juga sumber-sumber itu ada yang mengatakan vaksin itu masih belum final, belum terbukti lah kalau itu benar-benar bisa menyembuhkan. Mau? Why not? Ya kalau disuruh ya mau. Mau. Kalau aku sih mau aja, nggak masalah. Ya kenapa harus nggak mau? Kalau misal kamu nongkrong sama seseorang dan kamu baru tahu kalian yang di barang baru tahu kalau orang yang sudah divaksin Jaga jarak ya kan, terus ya ngasih semangat lah, karena kan beritanya kan COVID serem ya. Gue mau maki dia. Ini nggak ngapa-ngapain. Masa mau kaget, mau sampai histeris, wah anjir gue kena COVID gitu. Bullshit. Aku sih kalau temen ada yang kena virus itu, yang pertama ya pastinya ya nggak jaga jarak, cuman gimana sih biar menghindari hal tersebut. Cuman ya gitu lagi, tergantung diri masing-masing. Sebelumnya pernah.
temanku ternyata kejangkit COVID, ya aku melakukan sesuatu yang sesuai anjuran pemerintah. Aku di tracing, terus habis itu aku ya isolasi juga. Ya aku sempat isolasi di rumah selama 1 mingguan atau 2 mingguan, lupa, udah lama. Jaga jarak, ya pakai masker. Ya, intinya yang nggak bikin dia kayak dikucilin lah, cukup jaga jarak aja sih, sama jaga-jaga bersihan, cuci tangan, pakai masker. Ya langsung ngejauh, ngehindar, terus cuci tangan, pakai itu hand sanitizer, langsung periksa juga, takut tiba-tiba kayak ketularan gitu. Dia udah tahu kena COVID, dia nongkrong jalan-jalan. Kamu tahu satu kafe itu langsung semburat karena berita itu tersebar detik itu. Satu orang itu terkena, satu kafe langsung itu buyar, satu kafe itu detik itu. Itu kita di kafe. Cuman kita bikin vlog di parkirannya. Setelah keluar dari mobil bikin vlog, baru tahu, dapat kabar yang teman saya yang bikin vlog di sebelah itu sedang reaktif. Kan bangke. Kalau misal lu jadi kepala daerah ada Amin. kepala, Amin. apa yang bakal lo lakuin untuk menangani COVID? Nggak kepikiran sih. Apa ya? Berat ya? Ya sebetulnya sih gue juga bingung ya, karena data-data gue juga belum lengkap. Tapi kalau mau ngapain ya yang pasti ya, kalau jadi orang nomor 1 yang pasti melakukan yang terbaik buat rakyat ya. Sedap, gue udah kayak parlemen aja ya. Pertama ya lockdown, nggak ada yang boleh keluar sama masuk. Yang kedua, isolasi mandiri untuk setiap warga. Dan ya seperti pemerintah sekarang sih mas, ngelakuin hal-hal yang untuk masa nggak berkerumun. Kayak misal orang mau vaksin tapi nggak bisa bayar karena mahal, bisa dibagi buat orang yang kayak nggak mampu gitu. Lockdown. Dan gimana caranya biar mereka mau lockdown sepenuhnya? Memberikan mereka bantuan berupa beras, kayak sebelum-sebelumnya, kayak waktu awal-awal di Banyuwangi ya, contohnya let's say di Banyuwangi lah. Kita di awal-awal COVID dulu, yang waktu rame-ramenya dulu sampai katanya keluar aja dibatasin kan, keluar kemana-mana harus pakai masker, even sekarang harus pakai masker. Tapi kalau yang awal-awal dulu saya rasa kayak bakal apa ya istilahnya, memberikan resource. Pengobatan sih, lebih ke sana. Karena kalau dilihat kan emang apa ya, kalau dari obat ya mungkin kayak terbatas, cuman ke ini, ke orang-orang pingsan daripada kayak kita ya kan. Melakukan tim ahli untuk apa namanya, yang ilmiah itu, mengkaji ilmiah COVID itu seperti apa, sifatnya seperti apa, dan mencari obatnya sendiri dalam negeri supaya tidak kita terlalu banyak impor yang dari luar itu. Akhirnya kan kita juga punya banyak tenaga ahli yang kompeten, kenapa nggak dimaksimalkan? Why? Iya kan? Untuk bangsa sendiri, dari bangsa sendiri, yaitu itulah pokoknya. Memberikan beras, let's say beras, kalau orang Indonesia butuh beras ya beras. Kalau misalkan mau yang mentahan, uang, ya kita kasih, kita provide mereka, kayak gitu. Kalau misalnya aku nanti jadi pemimpin, aku mungkin akan melakukan hal yang sama dengan effort yang mungkin bisa dilebih tekankan. Karena menurut aku dari peraturan pemerintahan sekarang itu sendiri itu sudah baik sebenarnya. Gitu. Ya, that's what I'm doing.